Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan beranggota saya sendiri Bunia, Alfianita, Saryatul Nudia, dengan judul Layanan Evaluasi dan Tindak Lanjut. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama tentang pengertian evaluasi bimbingan AUD. Evaluasi adalah usaha mendapatkan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan sikap dan perilaku atau tugas perkembangan anak melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dan aktivitas bimbingan konseling untuk menilai berbagai kesesuaian program pelaksanaan yang dilakukan konselor dan berbagai hasil yang didapatkan dari pelaksanaan program bimbingan dan konseling tersebut. Evaluasi dalam bimbingan dan konseling seharusnya melakukan 3 aspek penilaian, yaitu 1. Evaluasi terhadap program. 2. Evaluasi terhadap proses pelaksanaan program. Dan ketiga, evaluasi terhadap hasil dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Baik, saya akan menjelaskan poin kedua tentang tujuan dan fungsi evaluasi bimbingan AUD. Evaluasi juga bertujuan untuk melihat dampak dari program bimbingan konseling yang dibuat terhadap peserta didik, orang tua, dan sekolah lembaga PAUD. Seberapa terciptanya program yang sudah dilaksanakan, menyesuaikan program bimbingan dan konseling yang cocok untuk anak usia dini, mengidentifikasikan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak usia dini. Fungsi evaluasi pada kegiatan bimbingan konseling anak usia dini yaitu 1. Memberikan umpan balik atau feedback kepada pendidik untuk memperbaiki atau mengembangkan program dan konseling. 2. Memberikan informasi kepada berbagai pihak termasuk orang tua terhadap perkembangan sikap dan perilaku atau tindakan tercapainya tugas-tugas perkembangan anak. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh kawan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alfianita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin C dan D, yaitu yang pertama kali yang C, prinsip-prinsip evaluasi bimbingan anak usia dini. Menurut Gibson dan Mitchell tahun 1981 dan Dikbud 1993 dalam Diniati tahun 2012 nomor 65 mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip yang semestinya diperankan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Dalam evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling anak usia dini, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah yang pertama, evaluasi yang efektif memerlukan kriteria pengukuran yang jelas. Yang kedua, evaluasi melibatkan berbagai unsur yang profesional. Yang ketiga, menuntut umpan balik atau feedback dan tindak lanjut atau follow up, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat kebijakan atau keputusan. Yang keempat, evaluasi yang efektif hendaknya terencana dan berkesinambungan. Hal ini menggambarkan bahwa evaluasi program bimbingan dan konseling bukan merupakan kegiatan yang insidental, melainkan proses kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan. Kemudian yang D, prosedur, proses, dan pengelolaan evaluasi bimbingan anak usia dini. Secara lebih rinci, prosedur pelaksanaan evaluasi dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut.
Yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan dilakukan serangkaian kegiatan, antara lain penyusunan kisi-kisi, evaluasi. Kemudian yang kedua, langkah persiapan alat atau instrumen evaluasi. Dalam langkah kedua ini dilakukan serangkaian kegiatan, antara lain yang pertama ada memilih alat-alat evaluasi yang ada atau menyusun dan mengembangkan alat-alat evaluasi yang diperlukan. Yang B, pengadaan alat-alat instrumen evaluasi yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, langkah pelaksanaan kegiatan evaluasi. Pada tahapan ketiga ini, evaluator melakukan serangkaian kegiatan sesuai rencana, yaitu yang pertama ada persiapan pelaksanaan kegiatan evaluasi, yang kedua melaksanakan kegiatan evaluasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yang keempat langkah menganalisis hasil evaluasi. Dalam langkah keempat ini, hasil evaluasi dan pengelolaan data hasil evaluasi ini dilakukan mengacu kepada jenis datanya. Data yang dimaksud yang pertama ada tabulasi data, yang kedua analisis hasil pengumpulan data melalui statistik atau non-statistik. Kemudian yang kelima, langkah penafsiran atau interpretasi dan pelaporan hasil evaluasi. Dalam langkah kelima ini dilakukan kegiatan membandingkan hasil analisis data dengan kriteria penilaian keberhasilan dan kemudian diinterpretasi dalam memakai kode-kode tertentu untuk kemudian dilaporkan serta digunakan dalam rangka perbaikan dan atau pengembangan program layanan konseling anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sariatul Nudia, pemateri ketiga, akan menjelaskan tentang kendala-kendala dalam evaluasi program bimbingan dan konseling anak usia dini. Kendala yang terjadi dalam mengevaluasi bimbingan konseling anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru atau pendamping tidak memiliki waktu yang cukup memadai dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling anak usia dini karena masih disibukkan dengan pengumpulan data, kegiatan administrasi, dan kegiatan belajar mengajar lainnya. Kemudian yang kedua, guru atau pembimbing memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi baik ditinjau dari jenjang maupun programnya, sehingga kemampuannya pun dalam mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling anak usia dini sangat bervariasi, termasuk dalam menyusun dan mengembangkan instrumen evaluasi. Kemudian selanjutnya, urgensi layanan evaluasi dan proses serta hasil dan tindak lanjut bimbingan anak usia dini. Layanan evaluasi dan tindak lanjut merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan pendidik pada anak. Ukuran keberhasilan suatu layanan bimbingan konseling dapat dilihat dari seberapa jauh perubahan yang terjadi pada anak. Keberhasilan layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini tidak dapat dihitung dalam ukuran waktu yang pendek, karena kemampuan anak untuk memahami, beradaptasi, dan mengubah perilaku bukanlah suatu hal yang mudah. Anak akan dipengaruhi oleh keadaan di saat anak berada dan setiap anak memiliki kapasitas kemampuan yang berbeda-beda. Layanan evaluasi dan tindak lanjut dilakukan di akhir kegiatan bimbingan yang direncanakan pendidik. Dengan dilakukannya layanan tindakan lanjut, pendidik dapat mengetahui keberhasilan layanan yang telah dilakukannya, yang berkaitan dengan pengumpulan data, penyampaian informasi, pelaksanaan konseling, dan layanan penempatan yang telah dilakukan. Melalui layanan ini, pendidik dapat menganalisis berbagai sebab ketidakberhasilan program yang telah direncanakan, serta dapat memberikan perbaikan terhadap proses bimbingan konseling yang dilakukan pendidik kepada anak. Kemudian
Kemudian layanan dapat memberikan umpan balik kepada pihak lembaga atau penyelenggara pendidikan anak usia dini. Sehingga atas dasar umpan balik itu dapat dilakukan usaha perbaikan program bimbingan konseling. Dengan demikian, layanan tindak lanjut sekaligus berfungsi sebagai alat dan evaluasi terhadap program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.